Ini teman-teman. Wah, ini juga salah satu koleksinya Pak Haji Nurkori. Saya shoot dulu ya Pak Haji ya untuk detailnya ya. Ini sudah masuk kelas bintang, kurang lebihnya sekitar 3-4 kali. Kelas bintang 3-4 kali teman-teman. 3-4 kali tampil ya. Iya, tampil ya ini. Ini termasuk gaya apa Pak Haji? Ini gaya informal. Informal ya. Ya. Teman-teman, saya lihat kan detailnya ya. Oke, ini potnya sudah tipis karena kontes kelas bintang. Banyak yang ada cendolan-cendolannya. Karakter pohon tua kelihatan teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat perantingan dari bawah ya. Ya. Mungkin Mas Franky bisa ngezoom dari teman-teman yang ada di lokasi syuting. Ya, ini studio bonsainya. Lagi makan, Frank. Wah, lagi makan. Ya, jadi Bang Junet lagi makan itu. Ya, sementara juga ada Cak Dikin. Cak Dikin ya. Dikin ya. Oke, Horas Cak Dikin. Iya. Ayo dimakan. Oh iya, ini. Oh iya. Dimakan. Sementara makan sudah siap ya. Pak Haji Yogi. Ya. Persiapan makan, ini Mas Aksan juga persiapan makan. Makanya banyak kayaknya teman-teman Jepara ini. Apa pakai saus? Jangan pakai saus. Ini salah satu juga koleksinya Pak Haji Nurkori ya. Teman-teman bisa lihat anting putrinya. Bisa lihat dari itu. Ini kelas bintang ya Pak Haji? Iya, kelas bintang juga ini. Kelas bintang teman-teman. Lihat dekat. Ya, potnya sudah tipis ya. Konstruksinya cukup menarik teman-teman. Sudah kelihatan tua akarnya. Ya. Mulai dari perantingan. Ya. Ya. Dengan perantingan yang sudah matang ya Pak. Matang, ya. Perantingan sudah matang teman-teman. Kebetulan ini pas pruning jadi kelihatan sekali. Lihat. Ini walaupun sudah matang masih ada yang belum dipotong Iya, atau? tidak apa-apa, itu untuk melengkapi aja. Tapi kalau pada waktu kita mau ke meja pameran, memang kita harus potong. Harus potong. Jadi, untuk penyempurnaan tinggal satu aja ini PR-nya. Iya, gitu. penyempurnaan teman-teman. Saya lihat Ya, coba detailnya seperti ini teman-teman. Memang rajin ya Bang Junet untuk membuat perantingan. Tampak belakang. Ya, Tengah. teman-teman ini dari belakangnya. Kacang besi loh, Pak. Kawan. Ora kawan bonsai. Jauh nyirapan jalur tengah, kok sampe kene yang mesti. Gueret pol pinggir. Gueret mana sih aku sih dengan Nah, ini juga bulan-bulannya tak cancang. Mustam. ini pohon apa Pak Haji? Mustam ya? Ya, Ya. Mustam. Mustam ini juga sampai kelas apa Pak Haji? Kelas bintang juga. Kelas bintang. Iya. Belum pakai pagar. Mustam kelas bintang teman-teman. Bisa dilihat nanti untuk tampak belakang. Biar nanti komplit tampak detailnya. Ini baru diputar teman-teman. Ini karena pada waktu musim kemarau jadi lumutnya berhenti biasanya, nanti hidup lagi. Ya, Mustam teman-teman. Ya, teman-teman Jepara itu banyak mengoleksi bonsainya di atas dak ya, lantai 2 di atas semuanya. Ini masih bahan untuk sancang ya. Sancang. Sancang. Ini kira-kira proyeksinya
sampai jadi gitu berapa lama Pak Haji? Kalau sansang juga tidak terlalu lama sekali ya, kurang lebih kalau ini sekitar 2,5 tahun sudah bisa dilihat, istilahnya sudah sekitar 75%. Tapi kalau untuk sampai penyempurnaan ya antara 3 sampai 4 tahun sudah bisa dipakai. 3 sampai 4 tahun bisa sampai kisaran. bisa kontes ya Pak Haji Iya. ya. Wah, ini pengalamannya Pak Haji luar biasa, berharga untuk teman-teman. Dan ini juga teman-teman Jepara mulai suka dengan sinensis, Ini Cemara sinensis. Iya, ini sinensis. Koleksinya Pak Haji Nur Khairi. Lihat walaupun di atas dak cuacanya panas tapi subur juga di sini. Untuk teman-teman lihat kesuburannya, jadi bisa tidak harus di tempat dingin ya Pak Haji ternyata Iya, ya. iya. Ya. Sinensis teman-teman. Harus keluar ya. Kandang rembet bersih. Ini anteng putri lagi teman-teman. Anteng putrinya banyak. Pak Haji. Nah, ini pohon apa Pak ini Pak? Ini bougainville tapi yang jenis dari Singapura. Bougainville Singapura teman-teman. Apa bedanya sama bougainville biasa Pak? Untuk perawatan atau nanti kematangannya? Lebih rapat ya. Lebih rapat Ya, teman-teman. dia ini daunnya dia lebih rapat, agak-agak lebih bandel. Lebih bandel teman-teman. Yang Singapura itu. Jadi mungkin dari kawan-kawan bonsai mungkin yang dicari banyak yang ini ya, yang kurang lebihnya yang jenis yang Singapura ini. Mm-mm. Jadi dia lebih bandel, lebih bagus, lebih rapat. Daunnya pun tidak terlalu lebar, daunnya kecil-kecil. Ya. Mm-mm. Ya, ini bisa saya dekatkan ya teman-teman ya. Ini karakternya, teman-teman bisa lihat cukup besar pohonnya. Karakternya sudah kelihatan bagus. Ini sudah berapa lama Pak di Ini juga alumni dari Pak Ranto Pemalang. bahan dari Kita Pak Ranto pelihara kurang lebih sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun teman-teman. Iya. Dulunya enggak ada tangan, belum ada ranting-ranting ini belum ada. Jadi ranting-ranting ini tumbuh di sini. Dari cabangnya itu ada ditumbuh di sini ya. Yang dari Pak Ranto dulu bodinya sama akarnya. Mungkin bisa lihat detailnya. Ya. Ya, ini tampak belakang. Teman-teman bisa lihat. Ya. Tampak belakang teman-teman. Ya. Juga karakternya seperti anteng juga ada ini, ada jendolan-jendolannya. Oh ya. Sama juga menambah kesan tuanya, jadi biar kelihatan. Ya, ini mulai tampak yang dari depan. Iya. Oke, jadi ini tampak depan. Oke, teman-teman. Ini ada anteng putri kecil, teman-teman. Lihat begitu rapatnya, ini belum dipruning, kerapatannya sampai seperti ini. Anteng putri kecil ini merupakan sejarah pertama beli anteng. Jadi kita belum pernah beli anteng, baru sekali ini. Ini sejarah bonsainya Pak Haji Nur Khairi. Dengan almarhum Pak Haji Izzuddin Muiz. Ya, dulu ya. Jadi kita juga main di bonsai pun step by step, sedikit dari sedikit, sedikit demi sedikit, istilahnya gitu. Jadi pertama sekali saya beli ya ini. Oh, itu sejarahnya bonsai anteng putri. Berani beli yang gede-gede, yang besar. Ini kita beli yang paling kecil ini dulu. Makanya ini enggak kemana-mana ini, untuk memori, untuk sejarah ini. Sejarah. Beliau almarhum Haji Izzuddin Muiz. Iya, iya. Ya.
Nih sudah, walaupun kecil karakter tuanya sudah juga kelihatan teman-teman. Karena sesuai berjalannya waktu jadi sudah matang lah istilahnya gitu. Iya. Mungkin ini bisa disiap untuk anteng lagi. Iya. Ini ikut gaya apa ya Pak ya? Kalau dia masuk Kalau gaya yang apa? ini gaya gaya klam Mas Franky. Ini gaya klam Ya, teman-teman. gaya klam. Jadi dari satu tunggul dia tumbuh beberapa pohon, dijadikan satu kesatuan. Teman-teman bisa lihat. Bisa di zoom. Ya, masih dalam proses. Nih jadi koleksinya. Ini yang anting yang gaya tunggal. Ini gaya tunggal teman-teman, cuman masih dikasih apa? Masih di ground. Masih di ground pasti supaya program akar dia. Gaya tunggal. Kalau saya dan teman-teman khususnya itu ya lebih condongnya ke gaya yang pohon tunggal. Tunggal. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi ya tidak menutup kemungkinan dengan gaya-gaya yang lain, cuman kita istilahnya lebih suka yang gaya yang tunggal gitu. Ini wajahnya dari Ya, ini betul. dari sini Pak. Di sini depan. Ini masih di ground. Jadi teman-teman yang punya koleksi anting putri, ini metode atau cara perawatan anting putri di Kota Ukir, Jepara. Modelnya pakai pasir malang dan di atas dak. Masih banyak yang di loss untuk pertumbuhannya karena ini posisi bawah. Jadi dia harus imbang antara kanan dan kiri. Ini juga sama kayak tunggal. Ini gaya tunggal teman-teman. Lihat ketuaan batang sudah kelihatan ya. Dan yang utama ini Mas Franky, guratan-guratan pohonnya ini jadi iya. kelihatan dia. Jadi alur Dari pohon ya. pohon sesuai dengan alam di alam. Kalau ada istilah di teman-teman bonsai itu belimbing teman-teman. Bimbing ya. Karakter belimbingnya ini yang cukup berkesan. Ini untuk persiapan jangka panjang, Pak Haji juga mengkoleksi masih bahan. Masih bahan. Ini juga anting putri lagi teman-teman, baru proses. Anting putri tunggal, koleksinya Pak Haji banyak yang tunggal. Mungkin bisa di zoom, saya putar karena mukanya sebelah sini. Oh ya, Iya, ini sambil kita lihat pelan-pelan. Nah, ini tampak depan. oke. Ya, ini tampak depannya teman-teman. Masih ditutup akarnya karena masih proses. Potnya cukup besar juga.
Ini masih bahan-bahan ada juga di sini untuk persiapan jangka panjang. Ini mau rencana mau dibikin gaya natural. Ini mau buat kayak Natural. Juga dengan karakter pohonnya yang ya boleh dikatakan belimbing. Kalau dari bahan yang masih seperti ini, kira-kira menurut pengalaman Pak Haji ini perlu perawatan berapa tahun untuk sampai kontes Pak Haji? Ini kalau anting kurang lebih ada sekitar 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 bisa tahun. untuk kontes. Jadi 4-5 tahun kontes menurut pengalaman Ya, Pak karena Haji. ini bisa dikatakan masih bahan. Ini masih bahan, Masih teman-teman. bahan sekali. Ya, untuk ukuran bonsai itu cukup Cuman cepat, itu kita dari 4-5 lihat tahun. bodinya sudah menandakan kalau ini bisa dibikin istilahnya yang untuk karakter sudah kelihatan. Jadi nanti kita tinggal meneruskan untuk membuat tangan ini yang untuk perantingan-perantingan istilahnya gitu. Ya. 4-5 tahun menurut pengalaman Ya, Pak kurang Haji. lebihnya itu kalau memang kita untuk kontes nanti kisaran 4 sampai 5 tahun. Ini yang mustam yang jenis yang berbuah. Ini mustam buah, teman-teman. Buah. Saya perlihatkan buahnya dulu. Ya. Ini buah ada 3 Mas Nengki. Biasanya hijau, nanti ada kuning sebagian, terus baru merah. Jadi buah itu bisa bertahan sampai sekitar 6 bulan, 7 bulan bisa. Iya. Baru setelah kuning merah baru rontok, jatuh. Iya. Itu penjelasan pengalaman dari Pak Haji Nurkhoiri, cukup berkarakter teman-teman kalau mau lihat Cukup lama juga detailnya. untuk buah dari mustam ini. Oke Pak Haji, untuk ada pesan apa untuk teman-teman supaya punya koleksi seperti Pak Haji Nurkhoiri, itu triknya seperti apa Pak Haji? Ya, utamanya kita memang perlu sabar, telaten, teliti itu. Ya. Karena dengan sabar, telaten, teliti itu tadi kita bisa menjadikan bonsai ini istilahnya yang lebih mumpuni, lebih bagus gitu, lebih maksimal gitu. Itu juga kita terapkan pada prinsip kita di kehidupan. Jadi orang itu hidup di masyarakat itu perlu sabar, perlu adanya ketelatenan itu. Jadi nantinya kita juga di masyarakat itu dinilai sendiri oleh tetangga, oleh kerabat kita sekitarnya gitu. Jadi itulah filsafat dari bonsai gitu. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Pak Haji Ya, sama-sama. untuk waktunya, kita Ya, sudah terima melihat kasih. koleksinya. Oke, Ya. terima kasih ya.